Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Allahumma na'udzu min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Allahumma kulli muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya wa innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari pertama di bulan Januari. Kita masuk tahun baru ya, alhamdulillah. Tidak terasa umur kita berkurang. Waktunya nambah, umurnya berkurang. Itu aja mestinya. Mudah-mudahan di akhir tahun ya kemarin dan ini tanggal kedua ya Pak ya, tanggal 2 kita dapat menambah kembali kualitas dan kuantitas ibadah kita. Ya, rutinkan tilawahnya, jaga sholat malamnya dan juga ditingkatkan silaturahimnya. Ini adalah dimensi ketakwaan yang sesungguhnya. Karena takwa yang sesungguhnya adalah takwa yang memiliki dua dimensi, dimensi hablum minallah dan hablum minannas. Maka para ulama mengartikan arti takwa itu dengan dua arti. Takwa adalah orang yang dapat menjaga hubungannya dengan Allah dan dapat menjaga hubungannya dengan manusia. Itu sebagaimana diterangkan ya, dalam surat Al-Imran ayat tentang orang-orang yang menahan amarah ya. Wal kadhimul ghaidha wal 'afina 'anil nas, itu ayat sebelumnya itu menerangkan tentang dia bertakwa kepada Allah ya. Kemudian ayat setelahnya bertakwa kepada Allah yakni dengan istighfar dan dengan taubat. Kemudian dia juga memenuhi hak manusia, yaitu menahan amarah, sabar dan juga berbuat ihsan kepada mereka. Baik, kita akan ya, mukadimah itu akan menjadi mukadimah tafsir kita surat Al-Maun, yakni surat yang menerangkan tentang Al-Maun. Al-Maun itu secara bahasa adalah barang-barang sederhana. Al-Maun itu barang-barang sepele, barang-barang sederhana. Disebut dengan surat Al-Maun karena diantara sifat orang yang yukadzibu biddin, mendustakan agama, adalah orang yang tidak mau berbagi meskipun dengan barang-barang yang remeh-temeh. Selain dia juga mengerjakan sholatnya dengan sahun. Nanti apa yang dimaksud dengan mengerjakan sholat secara sahun kita akan bacakan tafsirnya di sini. Suratul Maun surat Makkiyah, diturunkan di kota Makkah. Ada 2 ayatiha 7, jumlah ayatnya ada 7. Dinamakan surat Al-Maun karena di dalamnya ada lafaz Al-Maun dan juga menerangkan tentang orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak mau berbagi meskipun dalam hal-hal yang sepele dan sederhana. Ada 4 nama untuk ayat ini. Yang pertama surat Al-Maun, yang kedua surat Ar-Ra'aital Ladzi, yang ketiga surat Ad-Din. Jadi kalau disebut apa kan surat Ad-Din akan namanya adalah surat Al-Maun. Yang keempat surat Al-Yatim. Jadi nama surat ini ada 4 nama. Disebut surat Al-Maun, disebut surat Ar-Ra'aital Ladzi, disebut sebagai surat Ad-Din, dan disebut sebagai surat Al-Yatim. Ad-Din itu agama. Al-Maun, Ar-Ra'aital Ladzi, kemudian Ad-Din dan Al-Yatim. Yaitu 4 nama surat Al-Maun. Penting kita mengenal nama-nama surat ini karena
Dengan nama itu kita tahu fungsi dan faidah-faidah atau kandungan inti dari ayat itu. Seperti Al-Fatihah itu punya 20 nama. Al-Fatihah itu punya 20 nama. Yang terkenal itu ada 6. Al-Fatihah, Sabul Masani, Ummul Kitab, Al-Wafiyah, Al-Waqiyah, Asy-Syafiyah. 6 nama. Ya, satu adalah Ummul Kitab karena dia induk dari Al-Quran. Intisari Al-Quran itu ada di Al-Fatihah. Tauhidnya ada, muamalahnya ada, hukumnya ada, kemudian ihsannya ada, imannya ada, Islamnya ada, sempurna. Makanya Al-Fatihah disebut sebagai induknya Al-Quran. Ya, Pak Deddy kan biasanya. Oh, ya. Ada. Oh, nah, tadi ada ya? Ada. Biasanya kalau pandangan saya ke sana tuh ada Pak Deddy. Makanya kehilangan, mungkin masih berlibur mungkin ya. Yang baruan. Ya, berlibur. Dan liburannya lancar. Baik. Ya, nama kedua Al-Fatihah itu adalah selain Al-Fatihah pembuka. Fatihah itu dari kata Fataha, pembuka. Yang kedua adalah Ummul Kitab, induk Al-Quran. Semua tauhid, muamalah, fikih, kemudian tarikh, kemudian rukun iman, rukun ihsan ada semua di sini. Al-Fatihah. Termasuk Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah Ta'ala ada di sini. Yang ketiga nama Al-Fatihah adalah Sab'ul Masani, yakni 7 yang diulang-ulang. Sabu itu 7, Masani diulang-ulang. Makanya Masani itu ada kata masna. Masna itu 2, disebut 2 karena pernikahan yang diulang. Jadi 2 kali gitu. Masna itu diulang. 2 itu 2. Jadi kalau masna wasulas waruba itu berarti pernikahan yang diulang yang kedua kali. Berarti nikah yang kedua maksudnya. Masna wasulasa waruba. Ayat pertamanya. Nah ini kita akan sampaikan. Yang nama ketiga adalah Al-Wafiyah. Al-Wafiyah itu yang memberi kita kecukupan. Yang nama berikutnya adalah Al-Waqiyah, surat yang menjaga dari segala macam gangguan, baik gangguan fisik atau gangguan non fisik, baik gangguan lahir maupun gangguan batin, baik gangguan nyata atau gangguan gaib. Itu adalah fungsi dari Al-Fatihah. Nama yang kelima adalah keenam adalah Asy-Syafiyah, penawar atau obat. Makanya sering disebut Al-Fatihah itu sebagai suratus syifa, surat asy-syifa, karena dia dapat menjadi penyembuh dari berbagai macam penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit non fisik, medis atau non medis. Asal kita yakin kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana ulama mengatakan bahwa di dalam Fatihah itu ada segala macam obat penawar untuk segala macam penyakit. Dengan keyakinan penuh, asal iman kita penuh, yakin kita penuh, disitulah ada obat, ada penawar untuk segala macam penyakit. Begitulah yang disampaikan oleh para ulama berdasarkan pengalaman mereka, berdasarkan telaah mereka, dan berdasarkan ilmu mereka terhadap Al-Fatihah dan hadis-hadis Rasulullah SAW berkenaan dengan Al-Fatihah. Makanya kita tidak mendapatkan Pak cerita zaman dahulu ulama-ulama salaf, sahabat, tabi'in, tabi'in yang sakit, yang sakit serius nggak ada, akan tidak diceritakan. Mungkin sebab faktor fisiknya karena mereka tadi makanan dan minuman mungkin belum seperti sekarang. Sekarang kan para kiai, para ulamanya nasi padang hobinya itu. Kalau zaman dulu ya tidak, mereka mencukupi dengan minum air, kemudian kurma dan juga gandum paling dalam puasa. Beda dengan puasa. Dan secara batiniah juga mereka terjaga dengan tadi Al-Fatihah, membaca, mendawamkan Al-Fatihah. Makanya kalau ada orang berobat, orang minta resep, orang segala macam, mereka baca Al-Fatihah saja. Gangguan medis baca Al-Fatihah, gangguan non medis baca Al-Fatihah. Itu obat bagi segala macam penyakit. Nah itu Al-Fatihah. Terkait ayatnya memang para ulama berselisih pendapat ya. Mereka sepakat jumlah ayatnya 7, tetapi 7 itu apakah ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, apakah ayat pertamanya Alhamdulillahirabbil alamin.
sebagian ulama, sebagian besar, mayoritas mengatakan pertama dari surat Al-Fatihah itu adalah Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah adalah ayat pertama dari Al-Fatihah. Ada yang mengatakan, sebagian kecil mengatakan Al-Fatihah itu dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti ayat ketujuhnya adalah Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi karena pendapatnya sudah berbeda dari awal, berarti dalam membaca ketika sholat pun itu juga berbeda pendapatnya. Yang jelas Al-Fatihah adalah rukun yang paling inti dari rukun-rukun sholat. Dalam hadis disebutkan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Ya, dan sholatnya tuh lentuk balak, tidak akan diterima kecuali dia membaca Al-Fatihah. Baik, karena kita kajiannya bukan Al-Fatihah, itu hanya sebatas tadi menyebutkan bahwa Al-Fatihah punya 20 nama. 20 nama itu mengandung 20 fungsi dan 20 arti. Sehingga kalau kita menghadirkan nama-nama dan kebesaran dari surat Al-Fatihah itu, kita ketika membacanya merasa lebih dari biasanya. Ini Al-Fatihah punya 20 nama. Ini Al-Fatihah disebutkan memiliki 20 nama dengan 20 faidah dan 20 fungsinya. Sehingga ketika kita baca Al-Fatihah terasa getarnya, terasa khusyuknya, terasa faidahnya. Di batinnya itu benar-benar terasa gitu. Ketika kita meyakini, memahami dan paham betul apa isi Al-Fatihah. Termasuk juga nama-namanya. Ini surat Asy-Syifa, ini surat obat. Maka ketika kita baca Fatihah, ada dalam hati kita, jiwa kita, ini kita sedang membaca surat obat, surat penawar dari berbagai macam penyakit. Ketika kita baca Al-Fatihah, ini adalah surat penjaga Al-Waqiyah. Berarti kita ketika baca Al-Fatihah, keyakinan itu muncul bahwa Allah akan menjaga kita dari segala macam serangan, baik serangan fisik maupun serangan gaib. Fatihah. Itulah pentingnya, fungsinya dan faidahnya kita memahami nama-nama dari surat itu. Dan yang paling banyak dalam Al-Quran namanya itu adalah Al-Fatihah. Tadi 6 intinya, 6 nama inti, dan 14 namanya lagi ada di dalam penjelasan tafsir. Kita kembali ke laptopnya. Laptopnya nggak ada kitab. Munasabatut tasmiyah. Kenapa dinamakan surat ini dengan surat Al-Maun, surat Ar-Ra'aital Ladzi, dan surat Ad-Din serta surat Al-Yatim? Disebut surat Al-Maun karena litanbihil ibad ala ahamiyatil ma'ruf fi ma bainahum. Sebagai peringatan dari Allah betapa pentingnya berbuat ma'ruf kepada sesama hamba Allah, sesama manusia. Wa anna taqdimal ma'unati lil akharina sababun li baqa'il khairi wal hubbu bainahum. Dan ketika orang mau memberi, mau berbagi, mau membantu orang lain, maka itu menjadi sababiyah, penyebab langgengnya keberkahan dan kebaikan orang tersebut. Jadi kalau kita ingin langgeng keberkahannya, ingin berkah terus, ingin mawaddah terus, ingin baik terus, maka di antara sebabnya adalah taqdimul maunah, taqdimul khair, yakni memberikan kebaikan kepada orang lain. Para ulama menyatakan yang namanya badlul ma'ruf, mengerahkan kebaikan itu berbagai macam. Ada yang dengan badlul mali, dengan dalam bentuk harta, ada badlul doa, dengan mengerahkan doa untuk kebaikan saudara kita. Ada juga badlul ziyarat, dengan banyak bertemu dengan dia, mengunjungi dia, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah arti dari badlul ma'ruf. Sehingga disebut Al-Maun, Allah memperingatkan hamba-hambanya ya, bahwa orang yang senantiasa memberikan bantuan kepada orang lain, dia adalah akan dilanggengkan keberkahannya, dilanggengkan kebaikannya, dan diberikan mahabbah di antara sesama mereka. Ar-Ra'aital Ladzi, disebut surat Ar-Ra'aital Ladzi karena Allah memulai surat ini dengan lafaz Ar-Ra'aital Ladzi yukadzibu biddin. Disebut Ad-Din karena Allah menyatakan bahwa tahukah kamu orang yang mendustakan agama. Disebut surat Ad-Din karena di belakangnya ada lafaz Ad-Din, agama. Lalu disebut surat Al-Yatim karena di dalamnya ada peringatan Allah untuk orang-orang yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka lah orang-orang yang
menahan, menolak, ya, tidak mau membantu orang yatim. Baik, al-mihwar ar-ra'isi li surah. Adapun cakupan surat ini tadi disampaikan di mukadimah bahwa takwa harus memiliki dua dimensi. Satu dimensi kepada hak Allah, kita sebut populernya hablum minallah, dan yang kedua dimensinya harus berhubungan dengan hak manusia, yang sering kita sebut bahasa populernya hablum minannas. Ya. Hablun itu tali, tapi kita artikan hubungan sesama. Hubungan sesama manusia hablum minannas, hablum minallah hubungan kepada Allah. Padahal dalam ayatnya itu sebenarnya lafaznya wa'tasimu bihablillah, tidak ada minnya. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah. Jadi hablullah, tali Allah. Itu dalam surat diterangkannya hablullah wa'tasimu bihablillahi jami'an, tidak ada minnya. Tapi kita karena populer sudahlah, kita ikuti lumrahnya saja istilah hablum minallah dan hablum minannas. At-tadhkiru bihaqqillah, bahwa ketakwaan harus memiliki dua dimensi. Satu hak Allah, yang kedua hak manusia. Hak Allah di sini surat ini diwakili oleh salat. Salat itu hak Allah. Jadi orang kalau nggak salat, hutangnya itu sama Allah. Dan hutang sama Allah, kata Imam Syafi'i, ahaqqu ayyuqda, lebih dahulu diutamakan bayarnya daripada hutang pada manusia. Jadi kalau kita punya hutang kepada Allah, hutang manusia, maka penuhi dulu hutang kepada Allah, baru hutang kepada manusia. Ada juga pendapat lain enggak, justru hutang manusia dulu penuhi, baru hutang Allah. Mana yang baik? Ya dua-duanya, penuhi hutang Allah dan penuhi hutang manusia. Maka dari itu berdasarkan keterangan bahwa sholat itu hutang, orang yang dulu ketika balik sampai usia tobat dia tidak sholat, maka dia harus mengganti sholat-sholatnya, mengkodok sholat-sholatnya, mengganti, mengkodok, karena itu hak Allah. Tidak ada jalan lain untuk memenuhi haknya itu kecuali dengan cara seperti itu. Saya pernah nyampaikan dulu bahwa Nabi SAW bersabda, man taroka, ya, barang siapa meninggalkan sholat, au nasiyaha, atau dia lupa, atau dia tertidur, nama alaiha, maka kata Rasulullah SAW, fal yusolliha idza dzakaraha, hendaklah dia segera sholat saat dia ingat. Kemudian di akhir hadis beliau bersabda, fala kafarata laha illa dzalika, tidak ada kafarat, tidak ada kifarat penebus itu kecuali dengan cara itu. Artinya apa? Tidak ada penebus sholat ketinggalan kecuali sholat lagi. Yang ketiduran tidak sholat, wajib sholat ketika ingat. Yang lupa sholat, wajib sholat ketika ingat. Minggu lalu kita lupa, misalkan hajatan nggak sholat, ingatnya sekarang sholatnya. Minggu lalu kita lupa tidak lohor karena pergi bergegas rusuh, ingat sekarang, oh minggu lalu sih nggak lohor, sekarang lohornya. Maka ulama pun memperluas babu itu dan mengatakan orang yang dulu ketika akil baligh sudah diwajibkan sholat kepada dia, lalu dia tidak sholat, taubat di usia 40 tahun misalkan, insaf di usia 35 tahun, maka 15 tahun dari akil balik sampai dia tobat itu harus diganti sholatnya. Dengan cara menggantinya ada yang pertama dengan menggantinya sholat setelah sholat fardu biasa. Jadi kalau kita isya misalkan, ganti setelah isya sholat yang lalu kita ketinggalan. Jadi setelah isya lagi, setelah maghrib lagi, setelah lohor lagi. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kalau dia memang sudah taubatan nasuha, ya tidak perlu lagi untuk mengulang sholat yang puluhan tahun itu, karena Allah sudah mengampuninya. Tetapi dengan catatan, asal dia tobatnya benar-benar tobat, tidak melakukan hal yang serupa, dan memperbanyak kebaikan. Itu pun mudah-mudahan Allah mengganti dosa dia meninggalkan sholat dengan kebaikan yang dia lakukan. Tapi itu kan butuh banyak kebaikan, butuh banyak amal soleh untuk menutup dosa kita meninggalkan sholat. Padahal dosa meninggalkan sholat itu lebih dahsyat dari zina, lebih dahsyat dari khamar, lebih dahsyat dari riba, lebih dahsyat dari membunuh, lebih dahsyat dari segala macam. Dosa meninggalkan sholat. Makanya Nabi bersabda, faman tarakaha faqad kafar, barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Al-ahdu alladzi bainana wa bainahum wa bainal kufr, al-ahdu alladzi bainana wa bainal kufri tarkus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Itu lafaznya sangat jelas sekali. Nah, dengan dua pendapat itu maka kita mengambil jalan yang hati-hati supaya kita
mengambil jalan hati-hati, maka apabila kita ingat akil balik usia berapa, tobat usia berapa, hitung. Lalu ada waktu senggang, isi dengan membayar hak Allah itu, sholat-sholat yang kita tidak lakukan. Itu lebih selamat dan lebih mengenai hadisnya, la kafarata laha illa dzalik. Tidak ada penebusnya kecuali itu. Itulah pendapat yang diambil oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, pengarang kitab Fikih Islam wa Adillatuhu, itu 16 jilid, fikih Islam modern. Itu ulama dari Syria, Profesor Dr. Guru besar ilmu fikih. Dan itu juga yang diambil oleh, kalau di Indonesia, oleh Ustadz Abdul Somad, ngambil pendapat yang itu. Adapun ulama lain seperti Syekh Utsaimin, beliau berpendapat cukup dia taubatan nasuha, kemudian tidak mengulangi dosanya itu, meninggalkan sholat dan memperbanyak kebaikan, berharap agar Allah dengan kebaikan yang baru ini dapat, amal sholat yang baru ini dapat menutup dosa dia meninggalkan sholat sebelumnya. Tapi saya lebih memilih jalan tengah. Kalau ada waktu kosong, maka bayarlah sholat-sholat itu. Kalaupun itu tidak diterima lagi misalkan, toh jadi amal sedekah sholat dia. Jadi sedekah sunnah buat dia. Bukan sebuah kerugian, bukan sebuah kesalahan. Satu, mendekati hadis Nabi, dan yang kedua, kalaupun itu sudah tidak diterima misalkan, maka itu menjadi sedekah sholatnya. Jadi sholat sunnah menjadi sedekah bagi dia. Apalagi kalau itu niatkan menjaga sebagai bentuk taubat kita, menutupi sholat-sholat yang dulu sempat kita lalai atau belum tahu agamanya. Kan sekarang banyak orang yang Islam, rumahnya itu rumah agama Islam, tetapi sudah tidak ada lagi Islam di rumah itu. Banyak seperti itu. Orang tua sudah banyak yang nggak peduli anaknya nggak sholat itu. Nelpon itu bukan udah sholat belum, udah makan belum, makan yang diurusin. Sholat terus dulu. Makan mah tadi ditagih makan. Makan mah tadi ditagih makan. Lapar langsung lewas ke warteg, lewas ke bala-bala umpama ka enak. Ngapain tanya makan? Tanya sholat. Nah, udah sholat belum? Nah, kamu di mana? Kamu pulang kapan? Pastikan sholatnya gitu. Sholat qada itu apa itu? Sholat qada ya itu untuk mengganti sholat yang kelewat. Tapi biasanya dipahami qada di kita mah qada yang sholat baru ditinggalkan. Itu biasanya. Buru subuh kerjain jam 8. Nah, itu yang dipahami sholat qada gitu. Seperti dalam hadis Bukhari, Nabi pernah. Kalau rakaatnya gimana? Ya. Rakaatnya? Rakaatnya dihitung seperti rakaat sholat yang kita tinggalkan. Jadi misalkan Isya nih, dulu waktu balik itu saya 5 tahun nggak sholat. Ya itu Isya berapa kali, maghrib, sekemampuan dia, hitung aja. Tapi kata punten, kata Ustadz Somad, supaya tidak jadi fitnah harus hati-hati. Ya. Misalkan kita mau mengqada hutang-hutang sholat subuh, jangan sholat subuh lalu sholat qadanya itu di masjid. Nanti jadi perhatian orang, nah sholat di rumah aja katanya. Ya, jadi harus pinter-pinter ngatur waktunya. Jadi pinter-pinter ngatur waktu. Bisa asar misalkan sholatnya kan jadi pertanyaan orang lain, misalkan nanti aliran sesat nih, jadi ngodongan gitu. Lakukan di rumah. Jadi sholatnya di rumah. Ya hindari pandangan orang. Karena itu juga bagian dari menutup aib juga. Ya, aib kita kan dulu, dosa-dosa kita kan aib kita kan. Aduh, oh iya tara sholat nu karieu modelnya itu, baheula teh sholat nu kieu kan. Bentukan dia kieu. Sholat di rumah lebih aman. Kecuali di masjidnya memang setelah beres sholat bubar, orang nggak ada lagi, ya baru sholat sendiri ketika nggak ada orang, supaya menghindarkan fitnah. Ya, itu yang diambil oleh para ulama. Termasuk kalau tidak salah Pak Quraisy Shihab juga ngambilnya pendapat yang itu, mengqada sholat-sholat yang dulu ketika kita belum tobat untuk dilakukan. Karena itu jalan tengah yang paling hati-hati. Kalau kita hanya melepas, udahlah cukup dengan tobat nasuha, istighfar kepada Allah, itu tetap ada dalam hati itu rasa kayaknya kurang ya. Karena dosanya terlalu gede dulu meninggalkan sholat. Sementara amal solehnya kita juga baru sedikit, nggak cukup menutup itu. Nah, itulah pentingnya kita memahamkan agama kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak kita balik nggak tahu tata cara sholat, dan itu faktanya ada. Saya pernah ngajar di sebuah SMA, itu ada anak yang sudah kelas 3 SMA tidak tahu bahwa kalau junub itu harus mandi besar. Lebih dari itu tidak tahu mandi besar itu kayak apa, padahal mimpi basahnya sudah dari SMP. Coba gimana sholatnya, gimana melakukan sholat, gimana toharohnya. Berarti orang tuanya ada kekosongan mendidikan agama kepada mereka. Itulah pentingnya orang tua tuh ngaji, taklim, biar ke anak tuh bisa ngasih tahu.
Neng pamitos usia sekian kan sudah balik, wajib sholat. Pastikan kemana-mana tanyanya sholat. Itu almarhum bapak saya itu kemana-mana tuh nggak pernah nanya makan pak, nggak pernah. Tapi sholatnya, dan makan pasti makan, tapi pasti makan. Ya. Orang anak tuh kalau udah sholat tuh aman pak. Sholat dijaga, mengaprak kemana lagi aman, paham sholat dijaga. Karena dia ada tanggung jawab agama itu. Berarti ada tanggung jawab kepada Allahnya. Tapi kalau ditanya cuma makan, cuma apa itu mah biologis, orang pasti makan. Pastikan. Makanya Nabi memerintahkan muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anakmu salat ketika mereka 7 tahun. Wadribuhum fil ashri, dan pukullah mereka di usia 10 tahun kalau tidak salat. Pukulnya pukul pakai kayu siwak di bagian kakinya. Siwak, kayu tipis, kayu kecil bagian kakinya. Bukan untuk menyakiti. Kalau tidak sholat. Kalau tidak sholat. Sudah dinasihati kamu sholat. Kalau tidak sholat, disuruh sholat tidak sholat, disuruh menjaga sholatnya dia tidak menjaga, maka pukul dia dengan kayu kecil supaya tahu bahwa itu perbuatan serius ketika dia tidak sholat. Bagian kakinya, karena Islam mengharamkan melukai. Tidak boleh di bagian tubuh yang banyak manfaatnya. Tapi di kaki aja, di dampal atau di bitis ya, pakai kayu kecil. Kata Rasul, pukullah. Itu izin syariat untuk pukul anak itu. Hanya itu. Memukul kakinya dengan kayu kecil, kayu siwak ya, pulpen kalau sekarang mungkin. Sebatas menegaskan ke anak bahwa ini urusan paling serius loh nak dalam hidup kamu ini. Ini urusan paling serius. Kalau selain itu haram memukul anak, nggak boleh, nggak ngerjain PR dan minta duit terus, jangan dipukul, bukan itu. Haram memukul anak kalau dia minta duit terus, rewel, nangis, bawel apa namanya, murang maring terus, jangan. Bukan hak kita memukul mereka. Bukan hak kita memukul mereka. Bahkan ketika mereka misalkan tidak mau belajar, tidak mau makan, tidak mau nurut, tidak boleh memukul anak. Yang boleh memukul itu syariat hanya mengizinkan saat anak tidak mau sholat. Itu pun pukulannya pukulan yang tidak menyakiti dan tidak membuat luka. Artinya menandakan betapa seriusnya pendidikan orang tua kepada anak tentang terkait sholat. Dan ini harus sampai kepada seluruh orang tua agar mereka memastikan. Karena faktanya tadi umat Islam sudah mulai abai dengan sholatnya dan juga ke anak-anaknya. Karena ada surveinya kan di Australia itu ketika meneliti preferensi politik umat Islam diambil dari perhatian mereka kepada sholat. Ternyata secara survei terbukti 60% umat Islam itu sholatnya belang bentong. Sholatnya belang bentong. Jadi kadang sholat kadang nah ke masjid makan nanti 30%. Ke masjid 30%. Udahlah kita nggak bicarain masjid, yang sholat aja itu. Nu sholat baiknya hanya 60%, itu pun belang bentong, kadang sholat kadang enggak. Berarti masih 40% yang sama sekali tidak sholat. Dan yang sholatnya jarang-jarang itu 60%. Yang disiplin hanya 3%. Itu PR kita semua. PR kita semua, bukan PR-nya seseorang, dua orang, kelompok, dua kelompok. Itu PR kita semua. Dari berbagai lini kita sadarkan umat minum sholatnya. Sholatnya beres, insya Allah yang lain juga beres. Jadi pemimpin itu ada nggak dalam Islam tuh punya kewajiban untuk menegakkan sholat misalkan kayak. Justru itu kewajiban tertingginya. Kewajiban tertinggi pemimpin itu memastikan umat itu sholat. Surat Al-Alaq kan gitu, Al-Alaq. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Itu kan gambaran kebalikannya. Berarti gambaran yang diinginkan itu bahwa orang itu pemimpin itu harus memerintahkan sholat. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Berarti kebalikannya harus bukannya tapi ya'mur bis sholat, menyuruh sholat. Ya tugas Nabi semuanya begitu. Sholat adalah keberkahan. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa usani bis sholati. Sholat adalah keridhaan. Wa ja'alani rabbi radiya. Itu karena sholat. Wa kana ahlu ya'mur bis sholati waz zakati wa kana rabbi radiya, dan adapun Allah meridhoi saya. Jadi sholat adalah pangkal keberkahan, sholat adalah pangkal keriduan, sholat adalah pangkal sebab diijabahnya doa.
Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Setelah Nabi tersebut bertawasul kepada Allah dengan sholat, baru setelah itu taqabbal du'a, kabulkan doa-doa saya. Berarti sholat itu adalah faktor ijabah, wasilah, tawasul terbaik untuk berdoa. Makanya dianjurkan doa itu di akhir sholat, karena sholat memang tawasul terbaik kepada Allah untuk berdoa. Coba sholat itu satu diawali dengan tuharah, badan kita suci ya. Yang kedua niat kita sudah suci sholat. Yang ketiga amalan sholat dari Allahu Akbar sampai salam semuanya doa, semuanya zikir, semuanya adalah kebaikan dan fadilah. Lalu di ujung kita berdoa. Itu keadaan terbaik untuk berdoa. Keadaan terbaik untuk berdoa. Sebelum salam. Setelah salam dianjurkannya zikir. Sebenarnya kalau kita mau kupas hadis-hadis Nabi, di sholat itu perbanyak doa. Kalau kuat di sujud, kalau tidak kuat sebelum salam. Nah, ba'da sholatnya kuatkan zikir. Subhanallah, alhamdulillah, kemudian 10 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian falaq, an-nas, al-ikhlas, al-kafirun, al-baqarah terakhir, terus zikir. Kalaupun mau ditutup dengan doa lagi silahkan. Ya, tetapi kalau kita lihat anjuran Nabi, justru sholat doa itu di dalam sholat banyakin. Setelah sholat fokus zikir. Setelah zikir bubarlah kalian mencari fadlu minallah, carilah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pilihan kita dalam melakukan amalan ba'da sholat. Kalau kita mau fokus, maka doa fokus di sholat, setelah sholat zikir, setelah zikir kita bergegas mencari fadlu minallah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki dan nafkah yang halal yang berkah. Boleh pakai bahasa Indonesia? Zikirnya, doanya. Sebaiknya doa itu kalau ada kebutuhan kita di ayat, ya pakai ayat Quran. Kalau ada di hadis, pakai hadis Nabi. Kalau tidak ada, pakai doa kita dengan bahasa Arab. Kalau tidak ada juga, ya pakai bahasa kita. Cuman lirihkan. Di Sudan dipraktekkan begitu. Dipraktekkan karena sujudnya lama. Dipraktekkan sujudnya lama di Sudan itu. Dan yang kedua, sebelum tahiyat itu, sebelum salam lama. Intinya mah begini, saya belum pernah melihat di Sudan orang itu berdoa setelah sholat. Jadi zikir saja. Zikir. Jadi setelah assalamualaikum zikir lama, zikirnya itu pada duduk lama gitu. Setelah itu bubar. Itu yang saya perhatikan di hampir semua negara Arab Saudi juga sama. Sudan sama seperti itu. Jadi fokus doanya itu di qoblas salam. Ya, karena hadis-hadisnya itu janganlah kau tinggalkan di duburi kulli sholat, di ujung sholat, berarti kan sebelum salam. Allahumma inni dzikrika wa syukrika wa husni. Ada juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Ada lagi doa-doa yang lain seperti Allahumma min jahannam wa min adzabil qabri wa min al-mahya wal mamat. Itu mengajarkan kepada kita bahwa doa-doa itu sebaiknya dibaca sebelum salam. Nah, setelah salam fokus dengan zikir. Supaya ketika zikir tidak berbalik doa. Tapi kalaupun berdoa setelah zikir itu juga bagus. Cuman kalau kita ikut anjuran, doa banyakin di sebelum salam atau di sujud. Kan kata Nabi, waktu terdekat bainal abdi wa rabbihi sujud, fa'aksiru fihi ad-du'a. Fa'aksiru fihi ad-du'a. Waktu terdekat antara hamba dengan Tuhannya itu saat sujud, maka perbanyaklah doa di dalamnya. Berarti anjuran Nabi memperbanyak doa itu waktu sujud. Kemudian qoblas salam, sebelum salam itu dianjurkan banyak-banyak berdoa. Setelah sholat fokusnya zikir. Begitu. Akan tetapi permasalahannya kan kita orang-orang zaman sekarang kan nggak kuat sujud lama, nggak kuat duduk tahiyat lama, sehingga ya udah dialihkan berdoanya ditambahkan setelah zikir ba'da sholat, tidak apa-apa. Itu tidak masalah, tidak apa-apa. Hanya saja kalau kita mencari afdoliyah yang diajarkan oleh ulama-ulama kita terdahulu berdasarkan hadis-hadis dan sirah Rasulullah SAW, mereka melakukan doa di waktu sholat dan di akhir sholat sebelum salam, kemudian di ba'da salamnya mereka fokus kepada zikir. Kita bisa baca keterangan itu dalam kitab Ibnu Qayyim yang judulnya Al-Jawabu Al-Kafi liman sa'ala
nama kitab induknya Al-Jawabul Kafi. Nama lengkap bawahnya keterangannya saya lupa lagi, tapi nama kitabnya Al-Jawabu Asy-Syafi. Silakan dibuka kitabnya. Itu ada bagaimana Ibnu Qayyim menjelaskan tentang doa dengan seluas-luasnya pembahasan. Itu waktu sholat berjamaah. Waktu sholat berjamaah bisa. Tapi memang kalau berjamaah terbatas. Ya. Karena sholat berjamaah terbatas dan imamnya tidak sama, ya sudah alihkan ba'da sholat, alihkan ba'da sholat. Gini aja deh sederhananya, ada nggak doa yang diajarkan Nabi setelah zikir sholat? Ya. Coba diteliti, ada nggak? Nggak ada. Kalau kita boleh jujur nggak ada. Yang ada itu justru indadu burikul di sholat, di penghujung sholat. Yang diajarkan Nabi mah ada lembaran yang pernah kita cetak ya, belum dibagikan, ada tapi ada dua versi bang, dua-duanya. Itu kalau kita lihat hadis-hadisnya zikir semua. Al-azkar ba'da shalah, zikir-zikir ba'da shalah atau azkar ba'da shalah, zikir-zikir ba'da shalah. Itu dari 1 sampai 13 itu zikir semua. Kalaupun ada doa yang sifatnya zikir. Seperti doa zikir itu seperti zikirnya lillahi ma fis samawati wa fil ardh wa in tubu ma fi anfusikum dan seterusnya. Kemudian aman rasuluh, baru yang rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, rabbana ta'ala inna kama dan seterusnya. Itu doa, tetapi doa dalam bentuk zikir. Makanya kalau kita cari ba'da sholat itu tidak ada doa yang khusus Nabi ajarkan dibaca ba'da sholat. Yang ada itu adalah indadu buri kulli sholat, di penghujung setiap sholat. Artinya apa? Sebelum salam. Maka para ulama menyimpulkan dalam standar yang afdol itu adalah doa dibaca sebelum salam atau ketika sujud, dan ba'da sholat itu fokus untuk berzikir. Namun demikian, karena kondisi kadang mungkin berubah dan berbeda, boleh-boleh saja membaca doa ba'da salam, ba'da zikir ya. Tidak apa-apa, karena itu makan ibadah sunnah ya, tidak termasuk dengan rukun dan syaratnya sholat. Baik, nanti kalau dapat yang udah habis waktunya. Ini belum baca faidah ayat ini. Diabadikan saja ya. Faidah ayat surat Al-Maun. Yang pertama, alladzina hum an sholatihim sahun, ay la yuhafiduna ala awqatiha wa la yuhafiduna ala ruqyah. Yang disebut dengan sahun adalah orang-orang yang tidak menjaga waktu sholat dan orang-orang yang tidak menjaga rukun-rukun sholat. Disebut sahun, satu tidak menjaga waktu sholat, yang kedua tidak menjaga rukun sholat. Di antara rukun sholat yang beliau tegaskan adalah ruku dan sujudnya, karena banyak orang yang di situ bablasnya di situ ataupun tidak disiplinnya di ruku dan sujud. Rukun sholat yang lain biasanya orang disiplin, Fatihah disiplin ya. Tapi ruku dan sujud kadang orang ada yang rusuh, ada yang, mohon maaf, saya sering melihat orang rukunya itu enggak sempurna. Kalau hadis makan ruku teh, kalau kita naruh kendi atau ada burung itu enggak sampai jatuh ya. Tapi ada yang cuma gini aja rukunya. Kamu gacang terawih. Sayang kalau sholat kita begini, karena bisa jadi nggak diterima gitu, bisa jadi tidak diterima. Ada yang itidalnya cuma gini aja, langsung sujud lagi. Ada yang sujudnya rukunya gini, cuma gini, tak. Mungkin subhanallahnya pun tidak cukup sebenarnya, tapi dia ngejar cepatnya, mungkin karena sudah nasi si kabur tiis, nah itu disebut orang yang sahun dalam sholat, dan itu dikecam oleh Allah SWT. Adalah orang yang satu tidak menjaga waktu sholat, dan yang kedua tidak menjaga rukun sholat. Itu Allah kecam dengan istilah sahun. Sahun itu adalah wailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Tapi jangan dipotong, Pak. Baca ayat ini jangan dipotong. Soalnya kalau cuma wailul lil musallin, celaka orang yang sholat, bahaya tuh kalau dipiralkan. Makanya miralkan sesuatu itu jangan dipotong-potong. Bayangkan kalau ayat ini dipotong, wailun lil musallin, sungguh celaka orang yang sholat. Mau sarolat mungkin orang, Pak. Wailun lil musallin harus dengan ayat setelahnya, yaitu orang-orang yang sholatnya itu sahun. Sahun adalah tidak sholat tepat waktu dan tidak menjaga rukun sholat. Itu dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka kalau kita tahu ada teman kita, saudara kita yang sholatnya belum beres, ingatkan. Cuma masalahnya orang di kita kalau diingatkan teh pundung. Mau sholat deui, ada tuh dikoreksi itu. Maka dia harus teman baiknya, sahabatnya. Ingatkan. Itu kewajiban kita semua. Cuma dalam kapasitas mungkin kewajiban yang bisa menerangkan, kewajiban yang bisa menegur langsung. Kalau teman dekatnya sampaikan dengan baik. Begitu supaya tidak membuat dia kabur dari masjid. Nah, itu bahayanya. Wa yamnaun al-maun fi iddatu tafsirat. Adapun ayat tafsir ayat dari yamnaun al-maun, satu, dia tidak memberikan bantuan material. Disebut mendustakan agama itu kan orang yang sholatnya lalai dan kemudian tidak memberi bantuan kepada orang lain dalam bentuk apa? Satu, bentuk al-mal, finansial, dalam bentuk materi. Yang kedua, tidak mau membantu manafiul bait, hal-hal yang berkenaan dengan kebutuhan rumah yang sederhana seperti al-qidr, kawali, panci, centong, coet, itu. Tidak membantu orang dengan itu. Itu termasuk mendustakan agama, apalagi tidak membantu orang dalam kebutuhannya asasinya. Tidak membantu dalam kebutuhan yang sepele tiap orang, itu termasuk mendustakan agama, apalagi tidak membantu dalam hal yang penting bagi orang tersebut, dasar bagi orang tersebut. Kemudian arti dari al-ma'un juga kulul ma'ruf alladzi yata'akhkhar, setiap kebaikan yang diperlukan oleh manusia. Setiap kebaikan yang diperlukan manusia itu namanya al-ma'un. Nah, itu mungkin tafsiran dari beberapa faedah surat al-ma'un ya. Adapun tafsiran per ayatnya mungkin bisa dibaca di terjemah ya. Karena belum ditafsirkan secara mendetail tiap ayatnya. Baru ini suratnya, kemudian penamaannya, faidahnya, kenapa disebut surat itu, dan inti dari surat itu apa. Tapi kalau tafsir per ayatnya itu bisa dibaca di tafsir lain, di Al-Mukhtasar atau di tafsir-tafsir yang lain. Silahkan diperdalam. Mudah-mudahan ada waktunya bisa disandingkan dengan kitab tafsir lain, yaitu Al-Mukhtasar. Tapi kan insyaallah. Mengapa? Termasuk lalai dalam sholat itu apakah termasuk sholat tidak khusyuk? Iya, betul, termasuk tidak khusyuk. Lalai itu termasuk tidak khusyuk. Ini keterangannya. Wala yuhafizuna ala ruku'iha wa sujudiha. Orang yang tidak menjaga kualitas rukun dan sujudnya. Orang yang tidak menjaga kualitas rukun dan sujudnya artinya tidak khusyuk. Tidak khusyuk berarti dia termasuk orang yang lalai sholatnya, yang dikecam oleh Allah sebagai orang pendusta agama. Jadi pendusta agama itu punya dua dimensi, Pak. Ada pendusta agama dalam hak manusia, tidak nolong anak yatim, wala yahudu ala ta'amil miskin, tidak menolong orang miskin. Kemudian alladzi yad'ul yatim, tidak menolong anak yatim. Ada dimensi kepada Allah, tidak menjaga sholat. Itulah pendusta agama. Manipulator agama sejati itu orang kayak gitu. Satu, tidak menjaga sholatnya, tidak menjaga waktu dan kekhusyuannya, dan yang kedua adalah dimensi manusia, tidak menolong yatim, tidak menolong orang miskin, dan tidak mau membantu orang dengan hal-hal yang sepele. Bahasa orang mungkin, atuh cuek-cuek bae mah ka tetangga meninjemkeun lah. Kawali-kawali bernaon mah kalau boga dua mempasikeun ka tetangga. Mentaseuna jangan bae mah. Ya, Mentaseuna jangan. Mentaseuna menta uyah membere tetangga teh kudu menta tetanggana pasti. Kata Allah, yang begitu saja disebut pendusta agama, komo deui nu gede yang merupakan kebutuhan asasi orang tersebut, beas misalkan, ataupun lain sebagainya, pakaian, sandang, pangan, papannya gitu. Temantuan kuseun yang dikecam ku Allah, wala termasuk yukadzibu bidin, pendusta agama. Jadi sekali lagi pendusta agama itu punya dua dimensi. Dimensi kepada hak Allah, dia mendustakan agama melalui hak Allah, tidak sholat. Dan dia mendustakan agama dalam dimensi manusia, tidak membantu yatim, miskin, dan juga membantu dengan barang-barang sepele, al-ma'un sepele. Ya tadi orang yang tidak menjaga kekhusyuan sholat termasuk orang yang mendustakan agama karena dia tidak menjaga kualitas ruku dan sujud. Ruku sujud itu mewakili semua rukun sholat. Artinya apa? Orang yang tidak tumaninah, orang yang tidak khusyuk sholatnya termasuk pendusta agama. Tidak tumaninah, tidak khusyuk. Adapun kalau dia khusyuk tidaknya kan itu usaha kita. Usaha kita. Adapun kalau tidak ya
tidak berusaha khusyuk, tidak meningkatkan kualitas sholat kita, itulah termasuk penista agama. Tapi kalau nanti pada prakteknya tidak bisa khusyuk, ya itu kan dalam upaya dan usaha kita terus menerus ada upaya kita. Alhamdulillah rabbikum wa ma taufiquna illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah.